Halo semuanya, saya Abdul Alim. Pada video kali ini kita akan belajar form dalam HTML. Untuk form dalam HTML yang kita pelajari nggak semuanya dulu karena emang banyak ya. Jadi kita akan coba bahas satu-satu dulu. Di sini kita akan kurang lebih belajar tentang tag form, lalu kita belajar tentang type action di dalam form sendiri. Lalu kita belajar juga soal tag input dan beberapa atribut di sini. Nanti kita akan coba semuanya. Oke, kita lanjut dulu aja ya langsung. Jadi kita akan buat satu halaman baru yaitu form.html. Ya, seperti pada video sebelumnya kita akan bikin linknya aja ya biar enak ya. Jadi kita akan bikin form.html, terus penamanya juga kita sesuaikan saja. Lalu di sini kita akan buat form baru ya. Maksud saya file baru namanya form.html. Lalu di sini kan sebelum-sebelumnya saya bikin HTML-nya tuh sendiri ya. Nah, sekarang sini saya akan coba pakai ini ya suggestion-nya. Jadi di sini udah ada namanya HTML.5 ini udah ada bawaan di Visual Studio Code. Jadi ini bisa diklik aja. Nah, langsung lengkap ya isinya. Gitu ya, semua tag mendasar HTML ini boleh teman-teman pakai ini nggak masalah. Lalu kita coba perbarui aja title-nya jadi belajar form HTML. Oke. Lalu di sini kita akan bikin seperti sebelumnya kita bikin heading-nya ya. Ya, kita akan bikin heading-nya, heading 1. Ini tulisannya belajar HTML, belajar form HTML maksud saya. Nah, belajar form HTML. Nah, langkah berikutnya kita pakai tag formnya seperti biasa sama aja. Nah, kalau teman-teman lihat hasilnya ini gimana, jadi kita coba lihat hasilnya dulu ya. Oke. Nah, waktu kita klik form HTML-nya ini isinya kosongan gitu ya. Kosongan dan teman-teman belum dapat apa-apa. Nah, cuman nih sejatinya ada. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, sekaligus saya coba contohin, teman-teman bisa inspect di sini ya. Lalu teman-teman bisa cek bagian elemennya. Nah, di sini udah ada tag form ya. Jadi tinggal klik kanan, inspect gitu ya. Atau enggak pakai Ctrl Shift I ya. Nah, sama aja nih. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada formnya. Ini udah ada tapi belum tampil. Oke. Nah, kita eh, hapus dulu ya inspect-nya, lalu kita akan buat isinya. Nah, yang pertama kita biar kelihatan ya, kita bikin tag input dulu, baru kita akan coba pelajari eh, atribut yang ada di form maupun input. Jadi kita coba bikin input, gitu ya. Oh ya, di sini kayaknya saya kurang satu lagi yaitu label kayaknya. Ketinggalan label, tag label. Oke, label. Oke. Nah, kita kasih input. Nah, untuk sementara inputan kosong dulu aja nggak apa-apa. Kita akan lihat hasilnya. Sip. Nah, ini jadi ada sebuah dialog form biasa ya, gitu ya. Ini teman-teman bisa isi apapun, gitu ya. Biasanya kan data ini akan teman-teman terima, gitu ya. Oke, kita akan coba bahas, kita bedah ya terkait form. Jadi form itu sebenarnya dia ada atribut yang penting, yaitu atribut pentingnya adalah action. Sorry, bukan type action, tapi atribut action teman-teman harus. Nah, atribut action. Nah, atribut action ini dia biasanya ngarah ke file gitu ya, ataupun ke kita nyebutnya path tertentu. Jadi kalau teman-teman pernah lihat mungkin ada dia slash submit atau slash login kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu sih, gitu ya. Nah, atau juga bisa ke file. Nah, untuk sekarang atau bisa juga kalau misalnya teman-teman nanti belajar DOM JavaScript ya, ini bisa juga pakai function atau fungsinya JavaScript. Cuma untuk sekarang karena kita belajar form HTML secara mendasar, jadi kita nggak akan ke sana, kita akan arahkan ini ke file HTML lagi gitu ya. Nah, untuk lokasinya sama persis atau penggunaan lokasinya sama persis kayak kita pakai di link ya. Jadi kita akan kasih proses.html aja. Nah, di sini kita cuman kasih ini aja sih, eh, HTML yang tadi lagi, kita ganti jadinya proses.
Nah, kita kasih informasi ini aja sih, yang sederhana aja, yaitu eh, data sedang diproses, mungkin gitu aja. Data sedang diproses, dah gitu aja. Dah, lalu kita kasih link ya, link yang menuju eh, balik lagi ke formnya gitu aja. Ya, ini menuju, ini juga sama ya. Dia berarti baliknya ke form.html, udah langsung tunjuk karena dia lokasinya sama. Ini pun sama ya, karena lokasinya sama, foldernya sama, ya udah, saya tinggal arahin ke proses.html. Dah, ini sama aja. Ini kita kasih kembali ke form. Oke, ya. Nah, ini belum kelihatan sih, karena kita belum nyiapin hasilnya ya, atau buttonnya. Jadi biasanya form itu identik sama button. Oke, lalu kita coba lihat lagi listnya. Jadi kita udah belajar soal action ya. Lalu kita akan coba input. Nah, input sendiri itu type-nya macam-macam. Tapi biasanya input tuh nempelnya sama label. Kenapa dia perlu ada label? Karena biar jelas juga labelnya itu apa. Nah, biasanya, oh sorry, ini saya naruhnya di sini ya. Harusnya di form HTML. Jadi kita coret-coret dulu yang lain. Nah, ini biasa kita ngasih label tergantung keinginannya kita. Misalnya di sini saya kasihnya inputnya nama dulu aja kali ya. Input name atau nama aja bahasa Indonesia. Lalu kita kasih tulis lagi umur gitu ya. Udah cukup. Lalu biasanya kita ada kasih inputan satu lagi. Kita pisah pakai BR aja. Input. Nah, ini kalau teman-teman cek inputan ini banyak banget sebenarnya type-nya. Jadi teman bisa lihat ya. Begitu banyak disaranin. Ini pun saya nggak install apapun. Dia udah ada apa dari bawaan Visual Studio Code-nya. Di sini biasanya pilih yang paling aman, kita pilihnya submit. Lalu ini value-nya itu tuh apa? Jadi kalau misalnya teman-teman nggak input value di sini, dia nggak ada nilai awal gitu ya. Jadi value ini tuh ya sesuai dengan artinya ini value nilai. Jadi kalau teman-teman lihat di hasil yang tadi ya, ini tuh kan nggak ada isi. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di bagian inputannya, teman-teman bisa sisipkan value. Jadi ke teman-teman kasih tes, ya nih. Nah, ini tuh dia ada value test sebenarnya. Gitu, atau saya coba edit dikit deh di sini. Kan ini nggak terlalu kelihatan ya. Nah, kayak gini baru kelihatan bisa. Oke, ini belum kelihatan kayaknya. Oke, mungkin kita lihatnya dari sisi ini aja, ya, editan kita aja biar cepat. Nah, ini value ini biasanya harusnya ada isi. Kalau kita eh, save lagi, terus kita ini. Nah, ini teman-teman lihat ya, button ini kosongan karena dia nggak ada isinya. Ini harus diisi sebenarnya. Gitu. Isi dengan nilai tertentu, biasanya submit paling umum ya. Karena dia namanya submit juga. Ntar, nah baru muncul ya. Ini yang saya maksud tadi. Tadi di bagian sini nggak kelihatan karena mungkin defaultnya kalau input biasa dia nggak muncul kayaknya. Padahal secara default harusnya value-nya tuh muncul. Muncul. Tadi nggak tahu ada masalah apa, mungkin karena belum di refresh kali. Nah, lalu ini di input type itu ada banyak banget ya. Fungsinya juga macam-macam. Jadi kalau yang ini kita fungsinya buat submit, jadi buat ngeproses ini. Jadi waktu saya klik sini, ini akan langsung ke halaman proses. Gitu ya teman-teman. Di waktu saya klik di halaman proses. Oke, kita isi dengan yang benar dulu ya. Lalu input di sini ada juga type yang lain. Nah, kalau type dasar itu teks. Nah, untuk teks sendiri itu standarnya bisa di apa namanya itu eh, tanpa diisi itu otomatis type-nya teks. Tuh, gitu teman-teman. Sip. Lalu kita akan lanjut lagi dengan atribut name. Nah, ini saya lupa ya ngasih atribut name ya. Ini harusnya masukin atribut name. Jadi atribut value sudah, terus ada atribut name. Ya, ada name. Name ini buat pembeda sebenarnya antara input satu dengan input yang lain. Karena bisa jadi type text itu kan dia ada macam-macam ya. Jadi bisa jadi
type-nya itu, teks semua tapi, yang inputan untuk nama, untuk misalnya data lainnya ya, ini kita bikin satu lagi deh. Nama, hobi, hobi nggak satu ya misalnya. Nama, terus misalnya pekerjaan. Nah nah ini kan sama-sama teks ya, cuman buat ngebedain gimana, biasanya kita pakai atribut name di sini. Ini yang akan jadi pembedanya teman-teman, ya. Lalu tadi saya juga nulis ada type yang lain. Nah, type yang lain itu adalah number, ya. Nah, untuk video kali ini kita bahasnya sampai number aja dulu. Oke. Nah, lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini muncul ya, satu persatu ya. Oh, ini inputnya ke double, sorry. Nah, kalau ini kan kurang rapi ya, biasanya kita tetap pisah-pisah pakai break sih gitu. Jadi kalau pengen merapikan lebih lagi, kita akan belajar pada video lainnya tentang CSS. Oke, di bagian umur kita belum rapihin ya. Nah, sip. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman ya. Nah, jadi panjang ke kanan gini, tapi kayak lebih bagus satu-satu gitu ya. Oke. Nah, satu lagi yang ada di ini ya, outline-nya kita, yaitu adalah button ya. Nah, jadi button ini fungsinya gimana? Jadi button ini berfungsi seperti submit gitu ya. Jadi kalau teman-teman tulis button ini di dalam form itu akan berfungsi seperti submit. Cuman bedanya kan tadi submit harus value-nya ditulis di sini. Kalau button dia kayak kayak eh kayak apa namanya? Kayak link gitu ya. Button gitu. Terus teman-teman tulis submit. Oke. Seperti itu ya. Nah, kita save, kita cek. Nah, hasilnya sama-sama aja sih, nggak ada bedanya ya, gitu ya. Nah, lalu kita submit, dia langsung data sedang diproses. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan form dalam HTML. Kita udah belajar terkait form, input, label, terus ada atribut name, value, type text, type number, type submit, dan juga button. Ya, cukup sekian. Saya Abdul Alim, terima kasih.